Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pada sesi ke-18 ini kita masih membicarakan tentang perdagangan internasional dengan subtopik apa yang disebut dengan pendapatan primer, primary income. Bisa juga disebut neraca pendapatan primer. Karena kalau nyebut pendapatan primer saja kadang orang bingung, neraca ya. Berarti kalau neraca itu ya catatannya kalau bisa terdiri dari penerimaan dan pembayaran atau ekspor dan impor. Lalu ada saldo yang disebut dengan surplus atau defisit. Bisa juga dicatat kiri kanan kan, debit kredit. Tetapi intinya adalah sebuah catatan yang balance. Nah, pendapatan primer kita sudah belajar secara umum di sesi terdahulu, itu mencatat soal kompensasi langsung kepada faktor tenaga kerja dan faktor modal. Jadi dua ya. Jadi kalau Indonesia memakai tenaga kerja asing atau memakai modal finansial asing, itu kan ada hal-hal yang membuat kita harus membayar. Dan sebaliknya, kalau pihak asing memakai pekerja Indonesia maupun modal finansial Indonesia, itu juga dicatat namanya catatannya pendapatan primer. Nah, maka pendapatan primer itu terdiri dari dua, soal kompensasi tenaga kerja dan soal pendapatan investasi. Nah, ini perlu hati-hati ya. Kita sempat belajar di sesi berapa itu adalah tentang transaksi finansial. Transaksi finansial itu si modalnya. Nah, si modalnya itu kan ya ibaratnya kalau utang piutang ya itu adalah utang, keluar masuknya utang. Sementara kalau pendapatan salah satu bagian dari pendapatan investasi adalah nyatat bunganya. Begitu juga dengan di antara transaksi finansial ada yang bersifat investasi. Nah, mencatat pembelian keuntungannya di pendapatan primer. Jadi nanti kita akan melihat setelah jadi neraca keseluruhan. Atau bisa dicek di sesi-sesi yang awal transaksi berjalan. Nah, sesi ini kita membahas khusus yang kompensasi. Jadi berarti kita bicara tentang kompensasi kepada tenaga kerja, kita bicara pada soal bunga, baik yang kita bayar maupun kita terima. Kita terima kalau ada duit orang Indonesia di luar kan. Juga kita bicara tentang keuntungan, kita memberi keuntungan dan sebaliknya kita bisa menerima keuntungan karena kita investasi di luar. Ini slide yang sudah disajikan terdahulu, saya ringkas sedikit. Nah, mari kita lihat juga di slide selanjutnya bahwa dari tahun ke tahun bagaimana. Nah, dari tahun ke tahun, di tahun 2020 ini, kita memang paling kanan dulu. Kita menerima ya 5.222 juta, jadi 5,2 miliar dolar. Jadi pihak Indonesia menerima, penduduk Indonesia menerima. Jadi juga faktor modal kita dan faktor tenaga kerja kita dipakai. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus bayar 34,13 miliar. Yang paling kanan ya, bawah orange bayar. Lebih banyak kita memakai faktor produksi orang lain. Sehingga selisihnya jadi hampir 29 miliar, 28,9 miliar. Nah, itu sudah lebih baik daripada tahun 2019 yang sempat defisit 33 miliar dan membayar sampai 41 miliar. Meskipun kita juga menerima 7,3. Kalau Anda lihat orange dan garis hitam itu, kecenderungannya adalah naik. Meskipun ada fluktuasi sedikit, dan itu hanya dalam tempo 16 tahun. Kan? 16 tahun sudah lipat berapa itu? Kalau kita cek 10 dengan hampir lipat 3 kali lipat selama 16 tahun. Bahkan kalau kita buang masa pandemi sampai dengan tahun 2019 saja, 15 tahun kita sudah 3 kali lipat. Lebih sedikit. Defisitnya. Bagaimana dengan ke depan? Dan ini tekanan kan. Artinya ini kan harus dibayar dengan devisa. Gitu ya. Nah, itu sudah saya sajikan kemarin. Mari kita lihat rinciannya. Kan dua tadi. Kompensasi tenaga kerja dengan modal. Nah, yang tenaga kerja ini tidak besar. Ya. Tenaga kerja ini tidak besar dari skalanya neraca ini, tapi tetap besar nilainya. Kita menerima 226 juta. Nah, ini agak sedikit membingungkan memang. Kita kan banyak TKI kok menerimanya 226. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini soal pencatatan akuntansi. Ketika seorang pekerja itu sudah dianggap menjadi penduduk. Penduduk itu bukan warga negara lain ya. Aturan pencatatannya penduduk itu adalah
orang yang bertempat tinggal bekerja lebih dari setahun. Maka dia masuknya nanti kirimannya remitansi. Kalau yang kompensasi tenaga kerja ini bersifat langsung, jadi kurang dari setahun. Secara sederhana begitu, ada beberapa teknis lainnya. Nah, bisa jadi kita bisa membacanya bahwa sekalipun tenaga kerja Indonesia jauh lebih banyak di luar negeri dibandingkan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, kita sudah belajar kemarin sekitar 3,6 juta masih kan. Sementara tenaga kerja asing yang resmi ada itu masih kurang dari 500.000. Nah, itu tenaga kerja asingnya ini secara sederhana, saya bisa katakan hipotesanya adalah mereka gantian, ya, bekerja 3 bulan, 6 bulan, jadi tidak jadi penduduk kebanyakan, sehingga tidak remitansi. Tercatatnya adalah kompensasi tenaga kerja. Itu kenapa yang orange lebih besar dari yang biru. Nah, bagaimana dengan yang remitansi? Nah, itu adalah namanya pendapatan sekunder. Tidak saya bahas karena kemarin sudah dibahas agak panjang. Nah, yang ini khusus primer. Nah, ini kompensasi tenaga kerja. Nah, ini sekaligus juga untuk kalau secara resmi memang naik di era 2015 sampai 2019 ya, 2020 karena pandemi. Naiknya ya, tetapi ya seperti itu, tidak sampai ada tenaga kerja asing di sini yang kemudian membuat orange itu langsung melesat. Itu enggak juga sih, ada peningkatan. Tapi ini kan catatan resmi ya, kita tidak tahu ya. Saya sih ekonomi ya hanya dari catatan resmi, nggak ikut-ikutan yang menduga macam-macam. Saudara menduga ya silahkan. Nah, yang kedua adalah kompensasi terhadap modal finansial. Ya, disebutnya pendapatan investasi. Jadi pendapatan investasi itu bersifat penerimaan pemasukan kalau pendapatan diperoleh oleh penduduk Indonesia karena menyediakan modal finansial kepada bukan penduduk. Jadi orang Indonesia investasi langsung di negara lain, orang Indonesia banyak yang investasi di Cina, memiliki bagian dari perusahaan di sana, pabrik atau badan usaha, yang juga cukup banyak di Vietnam, di Kamboja, Amerika tentu saja sudah lama. Ya mereka kan dapat keuntungan dari investasinya itu. Dan juga orang Indonesia yang kaya itu juga membeli surat berharga. Jadi surat berharga negara lain, baik itu surat berharga pemerintahnya atau swastanya, saham perusahaan asing kan banyak juga. Bahwa milenial aja banyak yang ikut-ikutan main saham ya, meskipun ya masih nilainya belum signifikan untuk catatan ini. Tapi kan itu menunjukkan bisa, karena kita negara menganut arus bebas dalam hal keuangan. Ya, tapi itu menimbulkan inflow, arus masuk. Sementara di sisi luar, ya sudah jelas pemerintah habis-habisan pengen agar modal asing masuk, kalau perlu disediain karpet merah, hijau, kuning, sebanyak-banyaknya investasi masuk, foreign direct investment, penanaman modal asing, itu yang diutamakan. Tidak menolak juga, karena juga woro-woro ini kami kredibel, kami selalu bayar utang dengan tepat waktu, bunga juga kami bayar. Karena itu belilah surat berharga negara Indonesia. Asing beli, ya kan, berarti kan ada masuk. Nah, beli dalam arti beli SBN atau beli surat berharga perusahaan Indonesia, ya atau ikut dalam pabrik, mendirikan pabrik atau memiliki perusahaan, menambah kapasitas produksinya, perusahaan-perusahaannya di Indonesia itu dicatat di transaksi finansial. Jangan lupa loh ya, bukan di sini. Tetapi ketika keuntungannya dikirimkan, bunga dikirimkan, dicatatnya di pendapatan primer. Ini sedikit diomongkan mudah ya, tetapi saudara-saudara harus berlatih untuk melihat angka-angkanya. Tiap 3 bulan diumumkan, namanya neraca pembayaran Indonesia. Maka dari sisi macam, itu umumnya dicatat 3 macam ya, dari inflow maupun outflow ini berdasarkan jenisnya. Disebut investasi langsung, terkait kepemilikan usaha, baik itu saham atau langsung kepemilikan. Lalu disebut investasi portofolio. Nah, sekali lagi portofolio itu jangan terpaku pada SBN, bahwa itu bisa surat utangnya Garuda, bisa surat utangnya Indosat, bisa surat utangnya Sinarmas, begitu swasta kan, bisa surat utangnya Sritex, swasta kan, bisa juga saham BCA, saham yang swasta kan, tentu saja saham BUMN juga bisa, yang sudah
IPO, sudah go public, sudah diperjualbelikan di bursa saham. Nah, sedangkan pendapatan investasi lainnya itu terutama adalah simpanan di lembaga keuangan, perbankan, dan lain-lain. Kemudian utang dagang. Dua macam itu yang paling utama, ada beberapa jenis lain. Dua ini yang paling besar. Utang dagang itu ya bisa DP, bisa kredit supplier, jadi dua macam kan. DP berarti dia pihak kita ataupun pihak lain sama ya, melakukan kredit bayarin duluan, dan sebaliknya juga kalau kredit supplier kita bayar belakangan, tetapi dalam konteks ada hitungannya di imbal jasanya. Kalau DP dan kredit supplier yang sifatnya hanya cash flow, tidak menimbulkan tambahan harga, itu tidak dicatat. Ini khusus yang memang ada hitung-hitungannya. Menimbulkan bunga juga kan, gitu loh. Sekali lagi, kalau kita bicara neraca, dan dalam hal ini pendapatan primer, sub dari pendapatan primer adalah pendapatan investasi. Yang tadi subnya adalah neraca kompensasi tenaga kerja, tapi kecil. Nah, yang besar adalah kecil di kasus Indonesia. Ini pendapatan investasi ini juga neraca. Jadi harus berpikir kita membayar dan kita juga menerima. Orang Indonesia yang kaya kan banyak, perusahaan Indonesia yang gede banyak. Jadi ya harus dicatat juga semua. Nah, mari kita lihat angkanya. Nah, pendapatan investasi seperti apa? Nah, pada tahun 2020 kita menerima paling atas biru hampir 5 miliar dolar, 4.995 juta. Jadi nggak miskin juga orang. Ini bukan transaksi modalnya loh ya, bukan, ini imbal jasanya. Dari bunga, dari dividen, 5 miliar dolar. Anda bisa bayangkan nggak? 5 miliar dolar itu berarti berapa ya? Ya, hampir 70 juta kan? 70 juta. 70 triliun. Dalam setahun loh. Dan itu bukan modal, bukan utang-utang. Itu adalah imbalnya, baik bunga maupun dividennya. Jadi jangan anggap orang Indonesia miskin. Ya, maksudnya ada orang kayaknya gitu loh. Nah, tetapi sayangnya pada saat yang bersamaan kita membayar yang orange bawah itu 32,6 miliar. Ya udah 32 miliar dolar. Menerima 5, membayar 32 lebih. Karena itu defisit 27,5 miliar. Itu masih lebih baik daripada 2019. 2019 kita memang menerima lebih gede, tetapi membayarnya jauh lebih besar. 30, sempat rekor itu. 39,4 miliar. Dulu saya nulis ini tentang ini. Saya bilang ini rawan sudah. Ternyata pandemi malah membaik. Nah, tetap defisit. Bagaimanapun kalau kita lihat dengan tahun yang panjang dari 2004, ini adalah salah satu persoalan serius perekonomian Indonesia. Perekonomian kita ini terbebani dengan keharusan memberi imbal jasa kepada pihak asing yang sangat besar dan makin besar. Jadi dilema kan? Kita butuh investasi asing masuk, kita butuh investasi asing masuk untuk membeli SBN, kita butuh modal asing masuk untuk membeli saham-saham perusahaan domestik kita yang ingin besar IPO, juga membeli surat utang perusahaan-perusahaan swasta kita atau BUMN kita, tetapi pada saat yang bersamaan dia adalah bersamaan dan sekaligus di kemudian hari menimbulkan kewajiban untuk membayar imbalan. Nah, itu konsekuensinya. Nah, tinggal nanti dilihat neraca keseluruhannya. Nah, khusus bagian ini sudah tampak beban-beban yang bertahun-tahun ini cukup besar di masa-masa kini maupun mendatang. Dan diuntungkan sedikit oleh pandemi, tetapi kita tidak bisa berharap itu karena tidak ada struktur yang memperlihatkan kita membaik, karena masih malah bangga kan kalau ada investasi asing masuk. Gitu ya. Nah, yang kedua, kita lihat rinciannya, itu kan investasi keseluruhan. 3 macam investasi tadi sudah kita katakan. Bagaimana dengan salah satu rinciannya yang disebut investasi langsung, yang paling diundang oleh pemerintah maupun oleh pengamat-pengamat atau ahli ekonomi, kita perlu investasi langsung. Saya sebetulnya terus terangnya kalau Anda ikuti tulisan saya maupun pernyataan saya tidak terlalu antusias sebetulnya. Bukan berarti nggak penting, ini harus dirinci lagi. Kita itu mau investasi langsung yang seperti apa? Kalau dia datang terus buat kebun, kemudian nanam buah-buahan di Indonesia atau apa umpama ini, atau di sektor-sektor yang
seperti apa. Itu lebih penting menurut saya, bukan nilainya. Tapi ya sudahlah, karena ini sudah jadi seolah-olah jumhur ekonom berpendapat investasi langsung yang besar itu menguntungkan, ya sudah. Saya hanya ingin mengingatkan, investasi langsung itu berbiaya. Ini biayanya, ya kan? Yang orange itu. Kita harus memberikan imbal balik, imbal jasa kepada pihak asing karena mereka masuk dalam investasi asing. Tidak di sini ya catatan masuknya, ini khusus catatan bayar balas jasanya saja. Di tahun 2020 kita sedikit diuntungkan, hanya bayar 16,87 miliar. Ini juga antara lain karena tingkat keuntungan perusahaan menurun. Kalau tingkat perusahaan keuntungannya menurun, kan ya memang kembaliannya juga berkurang. Kecuali yang bunga ya yang sudah dipatok. Nah, sementara tahun 2019 kita sempat 21 miliar lebih. Dan jangan lupa kalau ekonomi pulih, investasi asing makin lebih banyak, maka ini bisa meningkat. Ya kan? Karena keuntungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang dimiliki asing seluruhnya atau sebagiannya, itu harus memberi balas jasa. Pada saat yang bersamaan, biru itu adalah investasi orang Indonesia di luar. Ada juga. Nah, sedikit menurun 2020, ya sekali lagi juga ada faktor pandemi. Sempat gede di 2018, 2019 juga masih gede, tapi dulu-dulunya kan hampir nggak kelihatan tuh birunya. Artinya orang kaya di Indonesia ini, orang itu bisa perusahaan ya, juga di 5 tahun terakhir ini cukup lumayan kan, sehingga dapat balas jasa seperti itu. Ini investasi langsung. Bagaimana dengan investasi portofolio? Tadi yang masuk kepada surat berharga negara, masuk kepada saham, masuk kepada surat utang korporasi. Ya, ini lebih daripada kecenderungannya. Kalau angkanya masih lebih rendah daripada investasi langsung. Tapi kecenderungan yang orange itu selama 2015 ke sini kan gila-gilaan. Ya, karena memang seiring dengan pemerintah menjual SBN-nya juga jauh lebih banyak dari era sebelumnya. Dan juga BUMN, IPO, buat surat utang, menjual sahamnya. Korporasi swasta juga ikut-ikutan. Beberapa yang kemarin sempat bermasalah, beberapa 6 bulan yang lalu, setahun yang lalu, dia perusahaan berbasis core-nya adalah tekstil, tetapi kemudian merambah ke lain yang berutang adalah perusahaan tekstilnya. Ini juga agak rumit ya, memang dalam aspek habisnya kan nggak boleh, tapi mungkin nggak tahu bagaimana caranya mereka mengakali pembukuannya. Ketika terjadi default ya gegeran kan, meskipun tiba-tiba senyap mungkin ya diselesaikan kekeluargaan, nggak tahu. Nah, ini yang jelas orange-nya naik. Birunya memang juga ikut naik. Jadi Indonesia juga beli saham, beli obligasi dari negara lain. Tetap saja kita membayar di tahun 2020 yang sudah sedikit berkurang, masih gede 12,8 miliar. Sebelumnya sempat 13,9 miliar. Ini portofolio. Lalu ada jenis yang tadi saya katakan, investasi lainnya. Jadi kita ada soal orang Indonesia menyimpan duit di luar negeri, ada soal orang asing naruh duit di sini. Ada soal utang dagang, mau BP, mau kredit supplier Indonesia kepada orang lain ataupun orang lain ke sini yang sifatnya tidak sekedar cash flow, tapi memang ada perjanjian untuk mendapatkan imbal jasa atas kegiatan utang dagang tersebut. Nah, itu yang orange memang fluktuasi, tidak selalu buruk ya. Jadi di tahun-tahun lampau bahkan sempat besar itu. Ya, kalau disederhanakan ya relatif stuck, fluktuasi dengan nilai di kisaran 3.000 sampai 4.000 juta atau 3 sampai 4 miliar, dan di tahun 2020 merosot menjadi 2,9 membayarnya. Nah, menerimanya di atas. Defisit segitu, investasi lain. Nah, maka ketiga macam itu kalau kita total, kan begitu toh caranya, dapatlah kembali ke tabel atas, tapi di sini kita sudah dapat rinciannya yang disebut dengan pendapatan investasi. Nah, di slide berikut. Jadi baik dari investasi langsung, dari pendapatan investasi portofolio, dari pendapatan investasi lainnya, tetapi yang dicatat di diagram ini netonya semua ya. Neto itu artinya sudah memperhitungkan menerima, membayar. Jadi sama dengan angka-angka grafik sebelumnya, tapi ini adalah keseluruhannya dengan cara mencatat khusus netonya, surplus atau defisitnya. Ketiga-tiganya menjadi garis hitam itu. Nah, kita sudah melihat toh dalam waktu tahun-tahun yang tidak lama kita ya memang harus membayar terus di dalam mendapatkan investasi ini. Sebuah perekonomian yang mendapatkan beban pendapatan investasi yang selalu negatif seperti ini ya tinggal kita
kita menduga-duga saja di depan bebannya seperti apa. Bagaimana dengan negara lain? Sama tadi dengan belanja. Jadi dalam hal pendapatan primer, pendapatan inflasi digabungkan dengan tadi kompensasi tenaga kerja ya. Hanya karena kompensasi tenaga kerja tadi hanya di kisaran 1 miliar, yang ini 28 miliar, sehingga ini kita bahas lebih panjang. Nah, bagaimana dengan negara lain? Masih 4 negara yang tadi kita bandingkan. Tadi kita kan bicara Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Nah, keempat negara ini saya tadi biasanya kan saya download Excel-nya, terus diolah, diambil tahunnya, tapi tadi sudah tak keburu. Saya klik gambarnya, keluar gambar, jadi bagus. Saya itu pengennya Bank Indonesia, BPS itu seperti webnya Bank Dunia ini loh. Ini kan saya tinggal masuk, ngetik judul, milih negara, diklik, keluar gambar, di screenshot, kan bisa. Tapi Anda jangan berharap ini terjadi pada webnya Bank Indonesia, webnya BPS, webnya Kementerian Keuangan. Lebih parah lagi kan, harus nyari-nyari, nyampur. Ini di Ditjen ini masih sudah update, yang di Ditjen ini belum update. Ya gimana kita mau pintar semua? Bukan urusan mengkritisi pemerintah, bagaimana generasi kita ini bisa jadi pintar gitu loh, lebih pintar dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, masa Bang, ini kan saya tidak tahu ya apa sulit ya, memang bukan orang IT. Angkanya kan ada. Nah, ini itu malah saya curhat ya, curhat data, karena saya ini pengguna data dan saya kan generasi lama, jadi ngolah-ngolah terus kadang pening juga. Nah, ini semua negara ini 4-4-nya defisit secara primary income. Jadi kita punya teman nih bahwa primary income tadi kan, baik terutama sekali dalam hal pendapatan investasi, kita defisit cukup besar. Ternyata negara lain yang berempat-empatnya juga defisit. Nah, berita buruknya defisit Indonesia yang paling bawah, paling besar. Ya, Malaysia defisit, tapi dekat-dekatlah dengan 10.000. Thailand defisit dekat-dekat dengan 20.000. Vietnam defisit dekat dengan 20.000. Kita dekat dengan 30.000. Itu pun pandemi, sebelumnya kita sempat tadi kan 39. Jadi berita buruk juga. Ya boleh saja Anda masuk ke web ini, coba otak-atik dengan negara lain. Dengan sederhana, ketahanan eksternalnya sepintas, ya ketahanan tentu saja harus ada analisis tambahan. Thailand, dari 2 tadi, yang kita tadi lihat neraca perdagangan barang dan jasa, yang ini primary income. Kan ada 4 toh transaksi berjalan, neraca barang, neraca jasa-jasa, ditambah neraca pendapatan primer, satunya lagi pendapatan sekunder. Ini tidak saya bahas. Nah, keempat-empat ini transaksi berjalan, current account. Kita masih defisit. Nah, 2-nya, barang dan jasa dijadiin 1. Nah, berarti 3 ya, pendapatan primer juga dijadiin tersendiri, karena Bank Dunia menyediakan data itu. Itu kita lebih buruk dari Indonesia, dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Gitu ya. Sementara ini, nggak tahu di depan. Tapi kalau Anda masuk ke web itu, Anda bisa nariknya ke tahun 80-90 ya. Saya nggak mau cerita lah, dicoba aja sendiri. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan hal-hal begini bisa menjadi menarik perhatian kita, lalu kita merasa juga bahwa ini bagian dari sesuatu yang menjadi agenda bersama, dan barangkali mudah-mudahan juga otoritas ya, dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki kajian, lalu tawaran-tawaran alternatif, nggak bisa diserahkan begitu saja terhadap mekanisme pasar ya, karena kecenderungannya dari yang kita bahas beberapa sesi ini, nyaris seluruhnya kecenderungannya memburuk, hanya sedikit diuntungkan ketika pandemi, ada yang bisa membaik, tapi itu apakah bisa bertahan setelah ini? Nah, dalam jangka menengah dan panjang, sebuah perekonomian yang mengalami neraca pendapatan primer minus besar terus-menerus, lalu transaksi berjalan minus besar terus-menerus, itu akan kesulitan untuk memiliki fundamental yang kuat dalam ketahanan eksternal. Ada gejolak, ya kursnya bisa goyah. Cadangan devisanya yang kelihatan besar, dengan mudah terkuras orang. Sumbernya adalah investasi dan utang, gitu misalnya, bukan dari hasil produksi barang dan jasa. Nah, itu pesan umum dari 2 sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu pada Selasa depan, masih perdagangan internasional, 2 sesi lagi. Neraca pembayaran internasional, berarti kan kita gabungkan transaksi berjalan dengan transaksi finansial, lalu apa yang disebut dengan cadangan devisa. Kemudian kita juga bicara, toh dia kan dari tahun ke tahun modal itu masuk, sehingga menimbulkan kewajiban tadi.
bagaimana posisi keseluruhannya hingga terkini. Nah, dengan begitu kita insya Allah akan dapat gambaran tentang perdagangan internasional, barang, jasa, dan modal Indonesia terhadap negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.